Hai semua, Mas Astro di sini. Ini adalah info antariksa sepekan dari tanggal 8 sampai 14 Februari 2025. Berita utama kita pekan ini, Cina perkenalkan EVA suit bernama Wang Yu dan rover berawak bernama Tan Suo untuk misi pendaratan manusia oleh Cina di bulan sebelum 2030. Seperti biasa ya, segmen pertama kita mulai dulu dengan info aktivitas peluncuran yang terjadi pada sepekan terakhir. Payakere 9 Februari 2025, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 12 dan 9 diluncurkan dari pad SLC-40 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika, Cape Canaveral, negara bagian Florida. Membawa 21 satelit Starlink untuk melengkapi konstelasi satelit Starlink pada grup 12 dan 9 di orbit dekat. Booster yang digunakan berseri B1078 telah terbang sebanyak 17 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship A Short Fall of Gravitas. Peluncuran kedua di hari yang sama, Rocket Lab Electron IoT-4 You and Me diluncurkan dari pad LC-1A di Semenanjung Mahia, Selandia Baru. Ini membawa 5 nanosatelit dalam rangkaian keempat untuk konstelasi satelit Kinis milik Prancis yang akan digunakan oleh pemerintah dan swasta di bidang komunikasi dan navigasi pelayaran. Tujuannya ke orbit dekat. 11 Februari 2025, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 11 dan 10. Ini diluncurkan dari pad SLC-4E di basis Angkatan Antariksa Amerika Vandenberg, negara bagian California. Membawa 23 satelit Starlink untuk melengkapi konstelasi satelit Starlink di grup 11 dan 10 di orbit dekat. Booster yang digunakan berseri B1071 telah terbang sebanyak 23 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship Of Course I Still Love You. Peluncuran kedua di hari yang sama, CAST Longmas 8A Satnet Leo Group 02 plus Demo Flight diluncurkan dari pad LC-201 di situs peluncuran antariksa Wenchang, Cina, membawa beberapa satelit komunikasi untuk konstelasi satelit Satnet di orbit dekat. Peluncuran kali ini cukup menarik ya, karena ini merupakan peluncuran perdananya Longmas 8A yang dibangun dari hasil modifikasi dari upgrade Longmas 5 sehingga membuat kapasitas angkut bisa lebih berat. Next, 12 Februari 2025, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 12 dan 8 diluncurkan dari pad SLC-40 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika, Cape Canaveral, negara bagian Florida. Membawa 21 satelit Starlink untuk melengkapi konstelasi satelit Starlink pada grup 12 dan 9 di orbit dekat. Booster yang digunakan berseri B1077 telah terbang sebanyak 18 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship Just Read the Instructions. Cina baru saja mengumumkan penamaan unit EVA suit mereka yang akan dikenakan oleh para taikonaut, yang ditargetkan akan mendarat di bulan sebelum 2030 nanti. Wang Yu atau dalam bahasa Indonesia bermakna pengamat bintang merupakan EVA suit Cina yang menjadi bagian dari sistem dan unit yang memang harus siap ya pada rentan saat ini jika ingin mencapai target pendaratan di bulan sebelum 2030. Tidak hanya penamaan EVA suit ya, Cina juga mengumumkan nama untuk rover berawaknya bernama Tan Suo atau penjelajah yang akan digunakan sebagai kendaraan di permukaan bulan saat melakukan eksplorasi jarak jauh. Penamaan unit untuk sistem infrastruktur aktivitas permukaan bulan tentu saja sangat penting ya, karena ini menjadi bentuk penegasan kesiapan Cina dalam program pendaratannya di bulan. Beberapa sistem dan unit juga dikabarkan telah siap, atau setidaknya dalam pengembangan akhir sebagai bagian dari infrastruktur pendukung seperti wahana kapsul dan penarat atau lander. Satu-satunya yang saat ini belum terlihat wujud fisiknya ke publik sebagai infrastruktur peluncuran berarti tinggal roket Longmas 10 yang saat ini mungkin masih dalam tahap pembangunan. Jika semua telah siap, maka tahapan lanjutan dari program ini akan dilanjutkan dengan menguji seluruh sistem yang diawali kemungkinan besar dengan misi tak berawak seperti yang dilakukan oleh Artemis 1 yang diluncurkan pada 16 November 2022 lalu ya, di mana Artemis 1 melakukan misinya ke orbit bulan lalu kembali ke bumi dengan tujuan menguji sistem peluncuran roket SLS dan kapsul Orion, terutama ketahanannya saat memasuki atmosfer bumi yang akhirnya ketahuan ada masalah ya. Ternyata plat lempeng penahan panas kapsul Orion seperti ada kikisan yang dianggap cukup mengkhawatirkan.
Itu mengapa Artemis 2 yang direncanakan menjadi misi berawak jadwalnya selalu molor dan baru ketemu masalahnya pada tahun 2024 tahun lalu ya. Kemudian direschedule ulang peluncurannya pada pertengahan tahun 2026. Tapi di tengah-tengah masa itu drama kembali terjadi, karena roket SLS yang sudah hampir pasti akan dibatalkan sebagai bagian infrastruktur program Artemis. Cek berita minggu lalu ya, secara detail, link di deskripsi. Sementara itu, unit EMU-nya NASA yang awalnya dibangun sendiri juga akhirnya dibatalkan, walaupun dalam pengembangannya sudah menghabiskan jutaan dolar, dan sekarang akhirnya diserahkan pada Axiom Space. Begitu juga rover berawaknya yang saat ini malah masih dalam tahap tender antara Intuitive Machines, Lunar Outpost Inc., dan Astrolab. Pendekatan yang dilakukan oleh China dan Amerika pada misi pendaratan manusia di bulan sangat bertolak belakang ya. China yang seluruh programnya mulai dari pembiayaan, pengembangan, serta pembangunannya langsung dari pemerintah. Yang tentu saja pendekatan seperti ini memiliki nilai plus karena lebih memiliki kejelasan dan straightforward. Sementara itu pendekatan NASA yang hampir 90% programnya dikerjakan oleh swasta dalam program CLPS atau Commercial Lunar Payload Services, seperti ribut sendiri di antara mereka ya. Sudah berkali-kali terjadi pembatalan serta penundaan serta over budget, padahal seharusnya NASA punya target pendaratan manusia kembali di bulan sudah dilakukan pada 2024 tahun lalu. Tapi antara China dan NASA nggak bisa juga dibandingkan apple to apple, karena begini ya, keduanya memang sedang berlomba untuk mendarat di bulan, tapi objection keduanya cukup berbeda dan nggak sesederhana itu karena harus dilihat dari berbagai aspek. Untuk itu jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info sejarah, perkembangan, dan teknologi antariksa. Saya Mas Astro pamit undur, panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.